Halo, kembali lagi dengan gua, Kabo Motovlog. Sudah lama ya tidak upload video. Saya. Jadi kali ini saya akan mereview bentar ya. Fuck you. Jadi kali ini saya akan mereview beberapa part modifikasi dari motor MT25 saya, yaitu Malika. Jadi saya akan review part-partnya. Kebetulan baru ada duitnya untuk modif sekarang, jadi baru modif sekarang. Jadi langsung saja, apa-apa saja part modifikasi untuk MT25 Malika kepunyaan Kabo Motovlog. Mari saksikan. Nah, kali ini seperangkat alat hedon dibayar tunai ya buat MT25 Malika. Kita akan bongkar satu-satu. Yang pertama itu ada tabungnya, tabung dari WR3 yang big ya, yang big. Jadi tabung dari WR3 yang tipe big. Kita akan buka aja unboxingnya. Coba saya cium dulu. Nice. Aura kehedonannya. Ya, jadi ini ya tabung dari WR3. Original ya Pak ya, original. Jadi bisa kita lihat tabung dari WR3 ini kokoh sih. Ini pun keras nih. Tuh, keras. Batangnya di plastiknya enggak plastik yang tipis ya. Ini beda sama tabung-tabung yang biasa ya, yang murah-murah ya. Kita singkirkan dulu. Ya, yang kedua ya. Ini adalah jadi ini saya beli satu pasang kiri kanan untuk dudukan kaca spion, karena saya menggunakan spion standar ya. Jadi begini penampakannya, sedikit lambangnya, keoriannya, bau-bau asli ya. Jadi ini saya beli sepasang, jadi satu lagi masih ada di dalam, satu lagi masih ada di dalam. Jadi belum saya buka. Yang kedua dan yang ketiga, nih full cap, karena sejatinya motor saya velgnya berwarna merah ya, makanya saya banyak memakai warna merah. Jadi ini full capnya, full cap dari tabung oli yang tadi, yang ukuran big. Nah, made in Indonesia ya. Wah, ya saya lihat ini goblok. Nah, tuh Indonesia. Jadi ini full cap WR3 CNC kokoh. Kita lihat aja tahan nggak nih warnanya setelah beberapa bulan ya kan. Dia kan biasanya penyakit CNC kan gitu tuh, udah berapa bulan dipakai habis warnanya. Nah, ini baut banjo. Ini saya beli yang titanium warna silver. Sebetulnya mau warna black tapi lagi kosong di tokonya ya, tokonya Extreme Motorsport. Jadi ini nggak perlu dibuka ya, ini baut ya, apa dibuka ya guys ya. Dan ini adalah buka dulu. Udah nyamuk guys, terus ya.
Nah, ini adalah dudukan dari si tabung ini, si tabung oli rem ya, si tabung oli rem nanti. Ini saya sengaja milih warna hitam karena udah terlalu kebanyakan merah, jadi harus ada hitamnya sedikit biar tidak terlalu alay sekali ya. Dan oke, ini ya, jadi ini karbon ya, ini karbon handguard ya, handguard dari karbon. Kalau kita review ya karbonnya, sebetulnya udah banyak yang pakai ini kalau karbon, jadi ya sama aja sih. Jadi ini karbon original gun tuh, tidak bisa dikopet-kopet ya. Dan ini, nah ini saya bingung nih, kan katanya karbon nih, karbon bukannya yang kayak fiber ini ya, tapi di belakang itu kayak besi loh tuh, kayak besi padu ya, kayak apa namanya, kalau istilah saya itu besi padu, tapi ini karbon. Ini sih kayak karbon beneran ya, tapi nggak tahu nih ini apakah dia emang bahan karbon emang seperti ini atau dia dilapis karbon, saya kurang tahu. Tapi kalau dilihat sih emang paten si karbon, pantes saja dia penjualannya untuk handguard emang mengerikan ya, sorry ya. Nah ini motor saya, nah makanya saya buat warna merah karena ada merah-merahnya nih di karbon ada ya kan, pokoknya ya semi alay lah ntar, pokoknya hedon ya udah. Hedon ya udah, konsep seperti apa modifnya. Dan next part WR3 bang, kenapa bang ambil WR3 bang, mending aku satu bang, mending sebetulnya saya mau ngambil aku satu sih, tapi karena aku satu lagi kosong ya, kebetulan di tempat lain sih harganya cukup mengerikan ya aku satunya ya, jadi saran dari toko sebetulnya WR3 aja. Tapi setelah saya lihat-lihat ini cantik juga sebetulnya, ini warna merah ini. Nih, desainnya nih keren nih. Nah, tidak bisa terkopet-kopet ya guys ya. Nih, ini lumayan kokoh nih, kayak kok jatuh patah juga sih. Nah, makanya gunanya ada karbon, pelindung dari WR3 dan satunya lagi ya. Waduh, itu kelihatan tuh, tutupin dulu. Jadi di bagian kopling saya percayakan kepada WR3 ya. Di WR3 ini dia bisa di setel ini nih, bisa dia agak longgarin jadi dia bisa naik ke atas. Keren juga sih ya, nggak beda jauh sama aku satu lah, harganya pun nggak terlalu jauh lah. Sebetulnya saya juga ada kepikiran ngambil KTC ya, KTC lah, karena entah kenapa saya agak kurang srek ya sama merek yang lagi viral sekarang itu RCB ya, entah kenapa saya kurang tahu juga, mungkin karena tampilan kayak, kalau build quality kayaknya sama bagus deh kayaknya sama KTC Kitatko kayaknya karena tampilan saya memutuskan mengambil WR3 yang mirip-mirip dengan Eco 1 ya. Oke, kita bungkus lagi nih WR3 ya. Oke, dan next part, nah ini yang tadi, nah ini wajib kalau kamu beli tabung, wajib ganti ini juga. Nggak tahu juga ya, tapi ini tebal ya, bahannya ini tebal, solid ya, memang bentuknya tipis tapi rupanya tebal ya. Jadi ini dari WR3, panjangnya 10 cm ya,
Harganya ini kalau nggak salah 40.000 atau 35.000, kok segitu. Nanti saya akan cantumkan di, wow, perut saya seksi sekali ya. Wow, besar sekali rupanya ya. Jadi saya akan cantumkan di bawah ini harga-harga dari per ya. Dan ini bonus dari karbon. Ini nih WR3 nih, kepelitan nih WR3. Masa dapat stikernya beginian karena udah beli ini aja nih. Ini kalau yang kecil-kecil kagak dikasih. Ada stiker 5.000 tuh, bisa dikasih satu. Jadi banyak yang pakai WR3. Masa cuma beli ini doang udah dapat begini. Karbon aja dapat ini ya kan. Dan selanjutnya ya, oh ya, untuk karbon untuk karbon saya belinya bukan di Extreme ya, di Ayel Motoland. Ini salah satu seller yang toko yang termasuk saya rekomendasikan dengan harga-harganya ya. Termasuk makanya saya beli karbon di sana karena saya pernah belanja juga di sana beberapa kali. Di zaman CBR pun saya pernah belanja juga. Dan terakhir ya, the one and only, the best in the part ya. Siapa lagi kalau bukan Salman Brembo ya. Waduh, maksudnya Brembo ya. Jadi ini adalah Brembo. Ganteng nggak tuh guys ya. Ini sih gimana ya, gue pas megang ini bangsat. Ini kalau seperti ini ya, kalau saya pernah pegang RCB, saya pernah pegang KTC, terus itu WR3, memang agak beda bos, bahannya bos, emang lain bos, sampai ininya pun beda bos, beda. Emang sih jauh sih, makanya harganya tergolong sangat tinggi sekali ya. Ya saya akui sih ini kalau Brembo sih gak main-main sih, dari desainnya juga keren, ini bisa diatur lah segala macam, gila sih. Waduh, si Oleng nih, sorry, ini juga bisa kayaknya ya, dia apa kan ya, dia apa namanya, bisa naik turun kayaknya nih. Ntar kita coba ya pas pemasangannya ntar. Dan juga kotaknya bos ya, mantap, ada pelindungnya juga ya, dengan harga yang cukup fantastis ya. Bisa dapat Mio Second ya. Tahun Mio Second pas dulu, bukan pas viral kayak sekarang ya kan. Ini ada putar-putar kelop-kelopnya segala macam. Pokoknya barang ini keren nih, crash. Build quality emang gak main-main sih, sesuai sih dengan harganya. Jadi ini sebetulnya saya ambilnya RCS 15 ya, RCS 15 Corsa ya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa nggak RCS 17, 19, biasanya kan motor-motor bersetengah tuh pakai yang segitu tuh. Jadi setelah saya berunding dengan orang toko, saya lebih disarankan ke 15 ya. Soalnya saya nggak akan mengupgrade bukan master rem ya namanya. Waduh, kok di bahasa saya sih namanya kepala babi ya, kaliper. Jadi saya nggak akan mengupgrade kaliper ya. Seperti kayak orang-orang kan kalau udah upgrade ini nih, pasti upgrade master rem belakang juga dan kaliper belakang juga ya, sama Brembo. Jadi mereka membutuhkan
Brembo yang lebih besar dari ini, yaitu biasanya 17 RCS 17 Corsa Horta atau 19 ya kalau nggak salah itu jenisnya. Jadi Brembo ini ada dua nih, Brembo biasa sama Brembo yang RCS Corsa Horta. Jadi Corsa Horta ini termasuk yang tipe high end-nya dari Brembo kalau tidak salah, karena harga dari RCS yang biasa itu kalau tidak salah 3 juta sekian, agak berbeda dari yang Corsa Horta. Kalau Corsa Horta kemarin saya belinya kalau tidak salah 4 juta lebih lah, 4 juta 400 tuh berapa lah itu ya, 4 juta 600 pokoknya segitulah datangnya saya beli. Jadi Corsa Horta ini merek yang tertinggi ya di Brembo. Apa aja yang didapat? Untuk yang didapatkan yaitu seperangkat alat obeng dengan bot banjonya ya. Ini sepertinya untuk nanti kaliper remnya di sini nih, bot banjo, perangkat alat remnya, dan satu buah stiker ya. Jadi ini, aduh, saya mau komplain di sini melihat stikernya dengan harga yang fantastis. Ini nih stikernya nih, waduh, Allah, gini amat stikernya nih. Ntar saya kopet dulu nih. Jadi ini bot banjo. Ini stikernya. Oh gila sih, sekelas Brembo loh. Stiker paling sederhana nih dibandingin sama WR3 nih yang 1.600.000 nih sama 4 juta. Bangsat emang, gede bener mereka ambil untung, bangsat, anjir emang. Wah, perkara stiker nih. Wah gila sih. Waduh, ini kayak stiker apa ya, tim sehat kayak gitu ya, tim ngopi gitu yang murah luntur loh, bahannya biasa ya. Waduh, kagak ada mewah-mewahnya nih, tapi dia ada user manual book ya yang tidak akan pernah dibaca oleh pemiliknya seperti biasa. Jadi itu doang sih yang didapat dari Brembo. Memang kita kalau beli Brembo ya bukan beli fasilitas yang didapat sebetulnya, kita belinya kualitas. Kita datangnya itu kalau Brembo ini kita belinya kualitas, nama, serta kotak yang pakai foam. Nih enak nih dipegang. Jadi ntar yang standar nih masuk sini nih, atau masuk sini lah, supaya nggak kotor ya kan. Jadi kalau kalian nanya nih, apa aja bang perbedaan Brembo asli sama enggak, wah jangan ditanya sama gue bro. Yang penting gue rekomendasi toko ya di sini nih dibeli. Kalau mau beli Brembo yang terjamin ori ya, bisa di untuk kanan ya. Oh iya dia rem ya. Waduh saya lupa, saya kirain kopling tadi di kanan ya. Jadi saya rekomendasikan di sini ya. Jadi bagaimana, sekian dulu vlog review atau apalah itu. Sekian dulu sebuah video dari saya tentang review barang-barang yang akan saya pasang di motor saya MT25 Malika. Jadi kalau ada kesalahan tolong di komen tentang apa yang salah review dari saya. Dan bagi kalian yang menunggu bagaimana proses pemasangannya, secepatnya akan saya pasang. Dan see you next part. Bye.